Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini kami akan memaparkan materi tentang Federal Enterprise Architecture atau lebih disingkat dengan FEA. Nah, adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama, Nika Dek Suryani, saya sendiri dengan NIM belakang 019 dan teman saya Nimade Esa Purnamasari dengan NIM belakang 020 dan teman saya Nimade Sekartini dengan NIM belakang 026. Baik, selanjutnya ada pengertian enterprise architecture. Nah, enterprise architecture adalah sebuah pendekatan yang muncul untuk mengambil pengetahuan yang kompleks tentang organisasi dan teknologi. Nah, ia dipandang sebagai blueprint atau cetak biru untuk menempatkan sumber daya yang optimal dan sesuai target dalam lingkungan teknologi informasi untuk mendukung fungsi bisnis. Cetak biru merupakan keluaran dari enterprise arsitektur yang memberikan pandangan umum bagaimana elemen-elemen yang terdiri dari platform, jaringan, aplikasi logika yang sesuai dan ditentukan dan terutama bagaimana hubungan antara elemen tersebut. Selanjutnya ada konsep dan tujuan enterprise arsitektur. Konsep arsitektur enterprise adalah untuk membangun sistem informasi yang bertujuan untuk memisahkan data, proses, infrastruktur teknologi, orang, waktu, dan motivasi dalam suatu kerangka kerja arsitektur enterprise. Adapun tujuannya yaitu untuk membangun peta aset informasi teknologi dan proses bisnis serta kumpulan prinsip tata kelola yang akan memandu diskusi berkelanjutan tentang strategi bisnis dan bagaimana hal itu dapat dikomunikasikan melalui informasi teknologi. Selanjutnya ada metodologi. Berbagai macam metodologi yang dapat digunakan dalam mengembangkan arsitektur enterprise yaitu ada EAP, TOGAF, EAS, VEA, BAM, dan lain-lainnya. Nah, dari beberapa metodologi tersebut, terdapat kesamaan cara pandang, yaitu sebuah arsitektur enterprise dibagi atas 4 komponen. Yang pertama ada arsitektur bisnis, yang dimana arsitektur bisnis ini dipandang sebagai landasan atau penggerak bagi komponen-komponen lain dari arsitektur enterprise. Yang kedua, ada arsitektur data atau informasi. Nah, arsitektur data atau informasi ini dipandang sebagai informasi atau data yang dijadikan satu aset dalam mendukung bisnis serta nantinya digunakan untuk menetapkan kebutuhan sistem aplikasi yang nantinya digunakan untuk mengelola sekumpulan entitas data atau mengelola informasi. Yang ketiga ada arsitektur aplikasi. Arsitektur aplikasi ini dipandang sebagai pendefinisian jenis aplikasi utama yang akan digunakan dalam mengelola data yang telah dikumpulkan serta diperlukan juga dalam mendukung sebuah bisnis. Dan yang terakhir ada arsitektur teknologi. Arsitektur teknologi ini dipandang sebagai pendefinisian platform teknologi yang akan digunakan untuk menyediakan lingkungan aplikasi dalam mengelola data dan sebagai alat dalam pendukung bisnis. Selanjutnya ada Federal Enterprise Architecture atau disingkat dengan FEA. Federal Enterprise Architecture Framework merupakan sebuah model konseptual yang merumuskan tujuan dan visi organisasi yang memiliki struktur yang terkoordinasi di antara lini bisnis antar departemen. Nah, Federal Enterprise Architecture Framework ini juga mendukung komponen enterprise arsitektur, yaitu seperti arsitektur bisnis, data, aplikasi, dan teknologi. Nah, selain itu juga Federal Enterprise Architecture Framework telah mengadopsi 3 kolom utama dari kerangka Sakman yang terdiri dari deskripsi data, deskripsi fungsi, dan deskripsi jaringan. Selanjutnya ada model Federal Enterprise Architecture Framework, yaitu terdiri dari 8 komponen. Yang pertama ada arsitektur driver, current arsitektur, target arsitektur. Keempat ada architectural model. Yang kelima ada architectural segment. Yang keenam ada strategi direction. Dan ketujuh ada traditional process. Dan yang terakhir ada standar. Selanjutnya ada sejarah dari Federal Enterprise Architecture atau FEA. Nah, arsitektur perusahaan federal atau AS adalah inisiatif dari kantor manajemen dan anggaran AS, kantor e-government dan teknologi informasi yang bertujuan untuk mewujudkan nilai arsitektur perusahaan di dalam pemerintahan federal
pada bulan September tahun 1999. Nah, Federal CEO atau Council menerbitkan Federal Enterprise Architecture Framework atau FEAF versi 1.1 untuk mengembangkan enterprise architecture atau EA dan badan federal manapun untuk sistem yang melampaui beberapa batas antar lembaga. Nah, pada Mei 2012, OMB menerbitkan panduan baru yang lengkap. Nah, pendekatan umum untuk arsitektur perusahaan federal dirilis sebagai bagian dari panduan kebijakan dan alat manajemen CEO federal untuk meningkatkan pendekatan bersama untuk menyampaikan layanan teknologi informasi. Nah, panduan ini menyajikan pendekatan keseluruhan untuk mengembangkan dan menggunakan arsitektur perusahaan di pemerintahan federal. Nah, pada tanggal 29 Januari 2013, Gedung Putih merilis versi 2 dari Kerangka Arsitektur Perusahaan Federal atau FEAF yang kedua pada lembaga pemerintahan, mengumumkan sekitar setahun kemudian. Baik, selanjutnya ada studi kasus tentang Federal Enterprise Architecture, di mana dengan judul Perancangan Federal Enterprise Architecture Framework, pengelolaan surat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi. Adapun permasalahan dari studi kasus di atas yaitu kegiatan pengelolaan surat di Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi masih menggunakan buku agenda dan Microsoft Office, serta dalam pengarahan suratnya masih menggunakan kartu disposisi. Nah, apabila dilihat dari kegiatan pengelolaan surat, belum adanya teknologi informasi yang sangat efektif untuk membantu dalam proses kegiatan pengelolaan surat tersebut, serta belum adanya pengelompokan data mengenai data surat. Adapun langkah dalam mengatasi permasalahan yaitu pada penelitian ini akan digunakan untuk merancang enterprise arsitektur menggunakan metode Federal Enterprise Architecture Framework sesuai dengan struktur komponen yang dimiliki oleh FEAF. Nah, penelitian ini hanya menggunakan 4 struktur komponen dari FEAF yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan instansi atau perusahaan. Nah, struktur komponen FEAF yang digunakan yaitu ada current arsitektur, model arsitektur, target arsitektur, dan standar. Nah, selanjutnya itu ada komponen current arsitektur, di mana pada struktur ini komponen FEAF menjelaskan di mana kondisi yang sedang berjalan dalam kegiatan pengolahan surat yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi. Nah, kondisi yang sedang berjalan pada saat itu dapat kita lihat dari beberapa aspek. Nah, aspek tersebut meliputi business arsitektur, di mana yang saat ini pada berjalan pada pengolahan surat yang digambarkan pada use case diagram yang sedang berjalan di bagian surat masuk dan use case diagram pada bagian surat keluar. Nah, teman-teman bisa lihat di dalam tabel ini ada contoh use case surat yang berjalan surat masuk dan use case berjalan pada surat keluar. Nah, selanjutnya itu bagian data arsitektur, di mana dalam surat masuk, data ini diperoleh dari hasil pencatatan formulir, kartu kendali naskah dinas masuk berwarna putih, hijau, merah, serta surat yang masuk tercatat dalam buku agenda dan yang terisi di kartu disposisi. Terus data surat yang keluar. Nah, data ini diperoleh dari hasil pencatatan formulir dari kartu kendali naskah dinas keluar berwarna merah, putih, dan kuning. Selanjutnya itu data laporan surat. Dalam data laporan surat ini dihasilkan dari data surat masuk dan surat itu yang sudah keluar, yang sudah direkapitulasi. Nah, selanjutnya itu ada application arsitektur. Application arsitektur ini merupakan application yang mendukung dalam kegiatan pengolahan surat. Hanya manfaatnya saja dari Microsoft Office sebagai media penyimpanan data surat tersebut dari kedua selain dari buku agenda. Nah,
Berikut yang digambar ini merupakan sebuah contoh dari teknologi arsitektur itu sendiri. Nah, selanjutnya itu ada komponen model dari arsitektur. Nah, komponen ini menjelaskan mengenai desain yang akan kita rancang sesuai dengan kebutuhan pada saat kita pengelolaan surat. Nah, model arsitektur ini akan digambarkan melalui use case diagram, activity diagram, class diagram, ataupun database. Nah, selanjutnya itu ada business arsitektur. Dalam business arsitektur ini dapat digambarkan dengan menggunakan use case. Use case dari petugas arsip yang menjadi admin dalam pengolahan surat dan ada sekretaris itu sebagai usernya. Teman-teman bisa lihat di gambar ini yang ada di layar, itu ada petugas arsip. Nah, dalam petugas arsip itu memiliki atribut yaitu melakukan login, melakukan pendataan surat, cek pengarahan surat, membuat laporan surat, dan memberi status surat. Terus di bagian sekretaris itu memiliki atribut itu melakukan login, menerima data surat, membuat pengarahan surat, dan melakukan cek status surat. Nah, ini merupakan contoh dari data arsitektur itu sendiri. Nah, selanjutnya ini application arsitektur. Nah, dalam application arsitektur ini yang akan peneliti buat yaitu bias, kita bisa lihat di tabelnya ini, tabel perancangan application arsitektur. Nah, itu ada arsitektur application di mana sistem informasi pengolahan surat. Lalu fitur yang dimiliki oleh application letter ini adalah pendataan surat, pengarahan surat, laporan surat, dan status surat. Nah, dalam keterangannya sudah ditulis dengan masing-masing. Di pendataan surat ada kegiatan pendataan surat pada sistem pengolahan surat ini dilakukan oleh petugas arsip yang berperan sebagai admin. Di mana pendataan surat ini akan melakukan input data surat masuk dan surat yang keluar. Yang nantinya data surat ini bisa dilihat oleh sekretaris yang berperan sebagai user atau pengguna. Lalu dalam pengarahan surat, kegiatan pengarahan surat ini dilakukan untuk sekretaris setelah sekretaris menerima data masuk, surat masuk, maupun sekretaris menerima data surat yang keluar. Yang nantinya akan dibuatkan pengarahan surat untuk diberikan kepada si penerima surat masuk dan siapa penanggung jawab dari surat keluar tersebut. Nah, kemudian petugas arsip tinggal mengecek lalu menyampaikan sesuai arahan. Selanjutnya itu ada laporan surat. Dalam kegiatan ini, pelaporan surat dibuat oleh petugas arsip yang terdiri dari jumlah surat masuk, dan jumlah surat yang keluar. Kemudian hasilnya akan dilaporkan kepada sekretaris. Yang terakhir itu ada status surat. Nah, dalam kegiatan ini, pada fitur status surat dilakukan oleh petugas arsip. Ketika petugas arsip selesai menyampaikan pengarahan kepada penerima atau penanggung jawab, maka petugas arsip harus mengirim status surat apakah surat itu sudah dikirim atau sudah diterima. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen standar. Mengenai standar yang diperlukan ketika hasil perancangan pengelolaan surat akan diimplementasikan sehingga akan menghasilkan sebuah sistem yang layak sesuai dengan standar yang dibutuhkan oleh instansi. Contoh dari komponen standar, yang pertama ada teknologi. Standar teknologi yang dibutuhkan dalam mengimplementasikan hasil dari perancangan pada pengelolaan surat tentunya harus memperhatikan dari segi kelayakan teknologi, seperti spesifikasi hardware atau perangkat keras dan spesifikasi software atau perangkat lunak yang akan menunjang berjalannya sistem pengolahan surat jika akan diimplementasikan. Selanjutnya ada application. Standar aplikasi yang dirancang tentunya menggambarkan perilaku dalam aktivitas pengolahan surat, seperti halnya interaksi antara petugas arsip dengan sekretaris yang setiap harinya akan melakukan pertukaran data, pengelolaan data, dan penyimpanan data. Selanjutnya ada data. Standar data pada perancangan pengelolaan surat ini tentunya menjadi hal yang sangat penting sehingga peneliti
membuat usulan arsitektur jaringan yang memiliki dua server, yaitu database server dan web server, di mana database server dapat menyimpan semua data di suatu lokasi dengan secara tersusun. Kemudian, untuk web server dapat menyediakan data sesuai dengan permintaan klien yang masuk agar bisa menjamin sistem keamanan data. Selanjutnya ada security. Untuk sistem keamanan pada perancangan pengelolaan surat ini sangat berfokus pada keamanan database, baik dari sisi data yang ada di database maupun meliputi bagian dari database lainnya. Sehingga jika perancangan pengelolaan surat ini diimplementasikan, perlu adanya orang yang berperan sebagai administrator database dan betul-betul mempunyai kemampuan pengetahuan di bidang database system. Selanjutnya ada komponen target arsitektur. Pada komponen target arsitektur ini akan menghasilkan perancangan yang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dalam aktivitas pengelolaan surat, serta menjelaskan bagaimana aktivitas yang dapat dilihat pada activity diagram yang diusul. Selanjutnya yaitu bisnis arsitektur. Kegiatan bisnis arsitektur dapat dilihat dalam aktivitas yang akan disampaikan melalui activity diagram. Berikut merupakan contoh diagram dari bisnis arsitektur. Nah, ini merupakan lanjutan dari diagram bisnis arsitektur pada slide sebelumnya. Ini merupakan data arsitektur. Data arsitektur dapat dilihat pada gambar tabel 2, yaitu tabel proses creatable database. Pada proses creatable database terdapat fitur pada pengelolaan surat, proses creatable. Pada fitur pada pengelolaan surat terdapat login, tugas arsip, sekretaris, pendataan surat, dan data surat masuk. Pada proses creatable dapat dilihat pada gambar tabel 2. Baik, selanjutnya ada application arsitektur. Pada gambar tabel 3, yaitu tabel target aplikasi arsitektur, ada nama sistem informasi, namanya itu sistem informasi pengelolaan surat. Fitur yang pertama, login admin. Aktor petugas arsip fungsinya dapat login ke sistem informasi pengelolaan surat dengan memasukkan email dan password dengan benar. Fitur yang kedua yaitu login user. Aktor sekretaris fungsinya dapat login ke sistem informasi pengelolaan surat dengan memasukkan email dan password dengan benar. Fitur selanjutnya yaitu pendataan surat. Aktor petugas arsip fungsinya untuk melakukan pendataan surat masuk dan surat keluar, bisa tambah surat, hapus surat, edit surat, dan cetak surat. Fitur selanjutnya yaitu pengarahan surat. Aktor sekretaris fungsinya untuk membuat pengarahan atau disposisi surat pada saat ada transaksi surat masuk dan surat keluar. Fitur selanjutnya laporan surat. Aktor petugas arsip fungsinya untuk melakukan pelaporan surat sesuai dengan jumlah data, surat masuk, dan data surat keluar. Yang terakhir yaitu status surat. Aktor petugas arsip fungsinya digunakan untuk mengetahui apakah surat masuk sudah diterima dan untuk mengetahui apakah surat keluar telah dikirim. Selanjutnya yaitu teknologi arsitektur. Pada gambar tabel 4, yaitu tabel kebutuhan teknologi arsitektur sistem pengelolaan surat. Nama sistem informasi pengelolaan surat. Kebutuhan sistem ada komputer server, komputer klien, hub, router, access point, koneksi internet, administrator database, printer, dan scanner. Selanjutnya ada blueprint atau kerangka kerja. Kerangka kerja atau blueprint dapat berupa sistem poin demi poin atau desain sebagai dasar untuk pembuatan pengaturan yang menggabungkan penetapan tujuan dan sasaran, perincian metodologi, pelaksanaan dan fokus program, serta langkah-langkah atau pelaksanaan yang harus dilakukan oleh setiap unit tindakan di dalamnya. Adapun hasil dari perancangan kerangka kerja blueprint pada pengelolaan surat. Teman-teman bisa lihat pada slide ini. Ini merupakan contoh dari kerangka kerja pengelolaan surat. Baik, sekian presentasi yang bisa kami sampaikan tentang materi EVA. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Terima kasih.